Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan rezekinya kepada kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sakit adalah salah satu bentuk respon tubuh manusia dalam melawan virus atau zat-zat yang berbahaya. Oleh karena itu, imunitas diri yang dikaruniai oleh Allah berusaha untuk tetap menormalkan kinerja tubuh. Dalam ajaran Islam, sakit merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156 yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itu mendapat keberkatan dari Tuhannya dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat tersebut, umat muslim dapat mengetahui bahwa sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesadaran dan keteguhan iman seseorang. Orang yang mampu bersabar dalam menghadapi sakit akan mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa hikmah yang dapat kita ambil saat sakit. Yang pertama, gugurnya dosa seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 17 yang artinya, dan jika Allah menimpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melalui ayat tersebut, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengampuni dosa-dosa seseorang. Sakit bukanlah jaminan untuk menggugurkan dosa-dosa, tetapi sakit dapat menjadi kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah wahai Ummul A'la, sesungguhnya sakitnya seorang muslim dijadikan oleh Allah untuk menghilangkan kesalahannya. Dengannya sebagaimana api menghilangkan karat emas dan perak. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain yang berbunyi, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakit itu, sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, selain ujian atau musibah, sakit juga menjadi bentuk peringatan sekaligus nikmat dan anugerah dari Allah. Oleh karena itu, orang yang sakit hendaknya mengintrospeksi dirinya sendiri dengan banyak bertobat, berdoa, berzikir, dan berikhtiar agar sakitnya segera diangkat. Hikmah yang kedua, sakit merupakan bentuk kasih sayang Allah.
Selain itu, sakit dapat menjadi kesempatan bagi seseorang untuk memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang yang sakit akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang sehat jika ia tetap memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, tiada henti-hentinya suatu bencana menimpa kepada orang mukmin lelaki maupun perempuan, baik mengenai dirinya atau sanak keluarganya atau harta kekayaannya, hingga ketika wafat dia menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus selalu bersyukur atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri dalam menghadapinya. Sebab kasih sayang dan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala ada dalam ujian-ujian yang diberikannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa hikmah yang dapat kita ambil saat kita sakit. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga informasi tadi dapat menambah ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.